Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fitra. Saya dari kelas B Prodi Hukum Keluarga Winsus Karyo. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah PKN saya tentang integrasi nasional. Baiklah, pada bab 1 itu ada pendahuluan. A. Latar belakang. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan peranata-peranata sosial. Kemudian di bab 2 itu ada pembahasan. A. Pengertian integrasi nasional. Menurut beberapa para ahli, menurut J. Sujati Juyandono, integrasi nasional ialah cara bagaimana sebuah kelestarian dalam persatuan nasional di dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak di dalam menentukan nasib sendiri. Menurut Alfani, integrasi nasional ialah pembentukan suatu identitas nasional dan dengan menyatuan berbagai kelompok sosial dari budaya ke dalam sebuah kesatuan wilayah. Jadi integrasi nasional adalah yang bersatunya sebuah bangsa yang telah menempati wilayah tertentu dalam satu negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional dengan mencerminkan susunan proses persatuan dari kumpulan individu dari berbagai wilayah berbeda dan mempunyai perbedaan. B. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional. 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 23 Oktober 1928. Rasa cinta tanah air. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Kemudian yang terakhir, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. C. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Masyarakat Indonesia yang heterogen beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongsong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan, masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Kemudian yang D, contoh wujud integrasi nasional. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta oleh pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di kompleks Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan menampilkan rumah adat serta aneka macam hasil budaya di provinsi, misal adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya. Sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara, kita harus saling menghormati. Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain. Di dalam kompleks Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat bangunan tempat ibadah dari agama-agama resmi di Indonesia. Kemudian yang E, contoh-contoh pendorong integrasi nasional. Adanya rasa keinginan untuk bersatu agar menjadi negara yang lebih maju dan tangguh di masa yang akan datang. Rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Adanya rasa untuk ingin terpecah belah, karena untuk mencari kemerdekaan itu adalah hal yang sangat sulit. Adanya sikap kedewasaan di sebagian pihak sehingga saat terjadi pertentangan pihak ini lebih baik mengalah agar tidak terjadi perpecahan bangsa. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Adanya rasa dan keinginan rela berkorban bagi bangsa dan negara demi terciptanya kedamaian. Kemudian F, bentuk integrasi nasional
sebagai asimilasi adalah pembaruan kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan asli. Akulturasi adalah penerimaan sebagai sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur satu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Howard Huygens 1996, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil menjadi suatu bangsa. Lalu G, pentingnya integrasi nasional, pengertian pluralitas. Berdasarkan KBBI, pluralitas atau pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk bersangkutan dalam sistem sosial dan politiknya. Berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Pluralisme menurut para ahli dari beberapa hal yang menyebutkan pandangannya terkait pengertian pluralisme atau pluralitas. Muhammad Sofan, pluralisme adalah upaya untuk membangun kesadaran normatif, teologis, dan kesadaran sosial. Syamsul Ma'arif, menurut Syamsul Ma'arif, pluralisme merupakan suatu sikap saling memahami dan menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu integrasi nasional Indonesia. Menurut Jones J. Clemens dan Carl G. Robert, dalam teorinya yang sering digunakan oleh para peminat teori modernisasi, teori ini menjelaskan permasalahan integrasi nasional di negara-negara berkembang. Menurutnya ada dua dimensi yang menjadi tolak ukur dalam menciptakan integrasi nasional, yaitu integrasi vertikal, elit massa, dan integrasi horizontal, teritorial. Integrasi vertikal. Integrasi ini mencakup pada masalah-masalah yang ada pada bidang vertikal. Pada proses ini yang menyebabkan celah perbedaan ini ada kaum elit dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Pada dimensi vertikal ini dinamakan dengan integrasi vertikal. Integrasi horizontal, teritorial. Integrasi horizontal ini mencakup pada masalah-masalah horizontal untuk mengurangi ketegangan kultur kedaerahan dan merangkap proses penciptaan suatu masyarakat politik yang heterogen. Baiklah, itu sedikit penjelasan integrasi nasional dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.